Sebelum peperangan dunia kedua, satu institut di Germany dipanggil German Munich Institute. Institut ini di Germany, orang Jerman sebelum peperangan dunia kedua, mereka pergi berlayar ke seluruh dunia, bergerak ke seluruh dunia. Dia buat apa? Mereka pergi beli Al-Quran yang lama-lama. Mereka pergi, setiap negara beli banyak Quran yang lama-lama. Dan mereka dapat beli sebanyak 42,000 naskah yang lama-lama. Dulu Quran lama-lama tu besar-besar tau. Bukan kecil macam kita macam sekarang ni kan. Dulu semua besar-besar. Apa mereka buat ni? Mereka nak kaji Quran. Itu yang saya malu tu nak cakap. Yang nak kaji Quran orang bukan Islam. Orang Islam sangat rajin menunggu jawapan. So apa yang mereka buat? Mereka bandingkan Quran daripada Rusia dengan Malaysia. Mereka bandingkan Quran China dengan England. Mereka bandingkan Quran Afrika dengan Pakistan. Macam inilah mereka banding. Kesimpulan yang mereka dapat adalah tak ada dua Quran yang berbeza. Maksudnya apa? Maksudnya 42,000 naskah semuanya Quran sama. Ini mukjizat bagi saya. It's a miracle. 42,000 naskah Quran. Mana-mana negara pun bila banding semua sama. Dan satu perkara lagi, kajian yang lebih kurang sama yang dibuat terhadap Bible oleh institut yang lain. Dia buat kajian terhadap Bible, kitab Kristian lah. Dan mereka dapat kumpulkan lebih daripada 24,000 naskah, dipanggil 24,000 manuscript. Naskah Bible lah. Dan mereka buat perkara yang sama, banding satu sama lain. Kesimpulan yang mereka dapat adalah tak ada dua Bible yang sama. Faham tak ni? Maksudnya 24,000 naskah yang dikumpulkan, tak ada dua yang sama. Semua lain-lain. Nampak tak keunikan Al-Quran, kecantikan Al-Quran, kehebatan Al-Quran. So kita selesai peringkat yang pertama. Mari kita pergi ke peringkat yang kedua. Saya buat laju sikit boleh? Kita nak tengok mana satu pengarang yang sebenarnya pengarang Quran. Inilah nama-nama yang orang bagilah. Kalau di barat ditanya dia, rasa-rasa siapa pengarang Quran, dia akan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mengarang Quran. Lepas tu dia kata, kalau kita buktikan Nabi bukan pengarang, dia kata dia belajar dengan orang Arab. Lepas tu kita buktikan orang Arab tak ajar dia, dia belajar dengan orang bukan Arab. Bila kita buktikan orang bukan Arab tak ajar dia, dia kata dia tiru daripada Bible. 75%. Lepas tu dia tuduh apa? Dia kata Quran dikarang oleh syaitan. Ini adalah nama-nama yang terkenal. Okey, yang orang tuduh adalah pengarang Quran. Tapi kita orang Islam satu dunia, semua sebulat suara kita percaya Al-Quran Allah adalah pengarangnya. Betul? Di berbagai negara sudah tersebar mushaf Al-Quran. Dan di masing-masing negara pun perbedaan penulisannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Kita ambil hikmahnya, bahwa dengan beredarnya video itu, maka masyarakat Islam Indonesia jadi mengetahui bahwa terdapat perbedaan sistem penulisan di dalam Al-Quran. Kita mungkin sedikit membongkar Ustaz ya. Ini adalah Al-Quran dari Maroko. Jadi Al-Quran dari Maroko, mushaf Maroko. Mungkin kalau sahabat puasa suruh baca mungkin tidak bisa Ustaz ya. Karena belum familiar untuk kita. Dan selain tulisannya berbeda, bacaan riwayat yang digunakan di Maroko juga berbeda. Masya Allah. Kalau kita di Indonesia, riwayat yang kita baca riwayat Hafiz dari Imam Asim.
incontri porque estaba la paellera agarrada entre las piedras de Chipiona del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. Agar kita lebih melek, dan ternyata saya juga baru tahu ada 4 perbedaan penulisan dari masing-masing negara. Dan kita sebagai negara Indonesia, warga Indonesia, mempunyai standar sendiri. Iya. Agak tuh yang lama incontri una paella. Sistem penulisan Al-Quran ada 4 perbedaan pokok. Yang pertama, sistem penulisan atau prosem. Yang kedua, sistem harokat. Yang ketiga, sistem tanda baca. Yang keempat, tanda wakof. Itu hal pokok yang berbeda antara Quran yang satu dengan yang lainnya. Dan semuanya itu adalah benar. Karena tadi mampu menghantarkan pembaca membaca Al-Quran dengan baik. Itu mungkin. Agak tuh yang lama incontri una paella. Sahabat OAC mungkin belum mengetahui, terutama Saif juga. Ternyata Al-Quran itu ada perbedaan-perbedaan penulisannya. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam perbedaan terkait dengan bacaan Al-Quran, bahwa terkait dengan Al-Quran ini memiliki namanya qiraat. Dari ini kita bawa mushaf Al-Quran yang dicontohkan. Ini adalah mushaf riwayat Warsh, ya, riwayat Warsh. Ini dipakai menjadi mushaf resmi di Maroko. Kemudian yang ini adalah mushaf dengan riwayat Ad-Duri dari Abu Amr. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat Qalun dari Imam Nafi. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, surah kedua ayat 85. Wamallahu bighafilin amma ta'malun dalam riwayat Hafiz. Sementara dalam riwayat Warsh itu dibacanya wamallahu bighafilin amma ya'malun. Ta'malun Hafiz dan ya'malun riwayat Warsh. Ta'malun dari yang kalian, engkau, you kerjakan. Ya'malun yang mereka. Satu hal yang dilupakan oleh Glaciapelo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya. Yakni keseluruhan Al-Quran, baik itu riwayat Hafiz, riwayat Warsh, riwayat Ad-Duri tadi, itu semua isinya adalah tersusun dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Itu, ay, kata ahora, kalau mau sakolar. Ini bisa dicek juga dalam sumber yang disampaikan oleh Al-Bukhari ketika menceritakan perbedaan qiraat yang terjadi di kalangan sahabat. Disebutkan waktu itu, Hisham bin Hakim itu menjadi imam salat dan menjadi makmum adalah sahabat Umar bin Khattab. Dalam riwayat itu disebutkan, Umar bergumam dalam batinnya saat salat, andai kan tidak dalam kondisi salat, pasti akan saya tarik itu Hisham, kerah bajunya Hisham. Singkat cerita kemudian, selesai salat, Umar mendatangi Hisham. Ya Hisham, apa yang kamu baca barusan? Hisham pun menjawab bahwa yang aku baca adalah bacaan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada aku. Umar pun membantah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan bacaan seperti itu ke saya. Akhirnya keduanya bersepakat. Oke lah, kalau memang kita tidak putus, tidak bisa menjelaskan perbedaan ini, Rasulullah masih ada. Kita bersama-sama berdua menghadap ke Rasul, kita tanyakan siapakah di antara kita bacaan yang benar. Singkat cerita kemudian keduanya datang menghadap Rasulullah dan kemudian bertanya, ada apa ini? Rasul bertanya, kemudian Hisham menjawab bahwa, ya Rasulullah, barusan saya menjadi imam sholat, membaca suratul Furqan. Kemudian kata Umar, bacaan saya berbeda dengan bacaan dia. Kami datang ini meminta, siapakah di antara kami ini sebenarnya yang salah dalam bacaan ini? Karena kata Umar, bacaan yang kau ajarkan kepada Umar berbeda dengan yang kau ajarkan kepadaku. Kemudian Nabi SAW menyuruh Umar, ya Umar, iqra ya Umar. Umar membaca. Apa kata Nabi setelah mendengar bacaan Umar? Hakadha unzilat. Begitulah Al-Quran diturunkan. Kemudian setelah Umar membaca, Rasul meminta Hisham bin Hakim mengulang bacaannya. Iqra ya Hisham. Hisham pun membaca dan Rasulullah menjawab, hakadha unzilat. Demikian juga Al-Quran diturunkan. Artinya bahwa
Agak tu yang lama ni kuntum lupa aja. Tapi intinya bahwa bacaan Al-Quran itu tidak tunggal. Bacaan Al-Quran tidak tunggal. Demikian penjelasan terkait perbedaan varian bacaan qiraat itu sudah terjadi di masa Rasulullah SAW dan semua sudah tercover dalam mushaf-mushaf yang ada, baik itu riwayat Qalun, baik itu pada riwayat Ad-Duri maupun riwayat Warash